kembali oleh Mark Klok. Mark Klok kali ini kepada gerakan dimiliki Arhan crossing. Oh, Vano, Mark Klok, kembali Mark Klok, tidak offside. Dende, ya! Di saat euforia timnas sedang lagi bagus-bagusnya. Innalillahi. Kabar buruk dan menyedihkan datang teman-teman. Semua langsung pada menangis mendengar ini. Di saat euforia timnas sedang lagi bagus-bagusnya. Innalillahi. Kabar buruk dan menyedihkan datang teman-teman. Semua langsung pada menangis mendengar ini. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, menyampaikan pandangannya bahwa tim nasional Indonesia membutuhkan pemain senior setelah dirinya tidak dipanggil untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menentukan daftar pemain dari Liga 1 yang akan dibawa untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Sebanyak 12 pemain telah diumumkan oleh masing-masing klub, termasuk Persib Bandung yang hanya mengirimkan Dimas Drajat ke tim Merah Putih. Mark Klok, yang biasanya menjadi andalan, kini mulai tersingkir dari skuad timnas Indonesia. Shin Tae-yong lebih memilih memanggil Ricky Kambuaya sebagai gelandang dari Liga 1. Klok mengaku kecewa karena tidak lagi mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong, meskipun ia baru saja membawa Persib juara pada musim lalu. Tentu saja saya sedih karena saya selalu bermain untuk negara ini. Setelah musim lalu saya berhasil membawa Persib juara, saya merasa seharusnya saya ada di timnas, ujar Mark Klok. Menurut Klok, timnas Indonesia membutuhkan pemain senior untuk menjaga stabilitas tim. Meskipun Jordi Amat absen, hal tersebut tidak membuat Klok dipanggil kembali ke tim nasional. Saya juga berpikir bahwa tim ini membutuhkan sosok senior yang bisa menjaga tim, baik di dalam maupun di luar lapangan, ucap Mark Klok. Dengan absennya Jordi Amat dan Mark Klok, Sandy Walsh kemungkinan akan menjadi pemain paling senior di timnas Indonesia. Meski demikian, Klok mengaku tetap menerima keputusan dari tim pelatih. Saya selalu menghormati keputusan tim pelatih. Ini adalah bagian dari sepak bola, dan saya harus bekerja lebih keras lagi agar bisa dipanggil kembali, kata Mark Klok. Saya tetap mendukung mereka apapun keputusannya. Kami harus berjuang untuk negara ini, tambahnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah Mark Klok masih layak memperkuat timnas Indonesia di ronde 3? Mengingat, Mark Klok telah mengantar Persib Bandung juara Liga musim lalu. Dan perlu diingat juga, Mark Klok adalah pilar penting di timnas tahun-tahun sebelumnya. Atau justru, menurut kalian Mark Klok sudah habis? Shin Tae-yong lebih memprioritaskan pemain-pemain muda agar regenerasi timnas berjalan mulus. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo timnas, bravo ST, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Ronde 3 sudah di depan mata. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Gelandang berusia 31 tahun tersebut berharap Indonesia bisa meraih hasil terbaik saat melawan Arab Saudi dan Australia. Saya percaya dengan timnya Shin Tae-yong. Saya akan terus memberikan dukungan dan semoga hasilnya baik. Ini adalah dua pertandingan penting, pungkasnya. Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Arab Saudi pada 6 September 2024, dan kemudian menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Lebih lanjut, situasi yang dialami oleh Mark Klok menyoroti tantangan yang sering dihadapi oleh pemain sepak bola dalam menjaga posisi mereka di tim nasional, meskipun memiliki performa yang baik di level klub. Dalam konteks ini, meskipun Klok baru saja membantu Persib Bandung meraih gelar juara, keputusan pelatih timnas,
Shin Tae-yong, untuk tidak memanggilnya menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan dalam pemilihan pemain untuk tim nasional. Keputusan untuk lebih mengutamakan Ricky Kambuaya bisa jadi didasari pada kebutuhan strategi atau dinamika tim yang diinginkan oleh pelatih. Dalam sepak bola, selain performa individu, kecocokan dengan taktik dan kondisi tim secara keseluruhan juga menjadi pertimbangan utama. Hal ini menegaskan bahwa pencapaian di klub, meskipun penting, tidak selalu menjadi jaminan untuk mendapat tempat di tim nasional. Pendapat Klopp tentang perlunya sosok senior di dalam tim juga valid, karena pengalaman pemain senior dapat membantu menjaga stabilitas dan memberikan bimbingan kepada pemain yang lebih muda. Namun, absennya pemain senior seperti Klopp dan Jordi Amat mungkin merupakan indikasi bahwa pelatih sedang berusaha menciptakan tim yang lebih dinamis atau memberikan kesempatan kepada pemain lain. Di sisi lain, sikap Klopp yang tetap mendukung tim dan bertekad untuk bekerja lebih keras adalah contoh positif dari profesionalisme seorang atlet. Daripada meratapi situasi, ia memilih untuk melihatnya sebagai motivasi untuk kembali membuktikan diri. Ini adalah pendekatan yang sehat dan inspiratif, yang juga menunjukkan komitmen Klopp terhadap tim nasional meskipun saat ini tidak dipanggil. Secara keseluruhan, situasi ini menggambarkan dinamika yang kompleks dalam seleksi tim nasional, di mana keputusan pelatih dipengaruhi oleh banyak faktor, dan pemain harus terus beradaptasi dan membuktikan diri untuk tetap relevan di level tertinggi. Publik tanah air dibikin ketar-ketir. Tekad pelatih Australia untuk permalukan timnas Indonesia di Jakarta. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, menargetkan kemenangan saat menghadapi timnas Indonesia dan Bahrain. Australia akan bertemu dengan kedua tim tersebut pada bulan September mendatang, dengan pertandingan melawan Bahrain dijadwalkan pada 5 September 2024. Timnas Indonesia akan diuntungkan dengan bermain di kandang sendiri, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan ini merupakan bagian dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Graham Arnold menegaskan bahwa timnya membutuhkan kemenangan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Pelatih berusia 61 tahun ini yakin bahwa hasil positif melawan Bahrain dan Indonesia akan memperlancar jalan Australia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Perlu diketahui, grup C ini juga diisi oleh Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, Bahrain, dan timnas Indonesia. Dua tim teratas di grup ini akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan mereka ke babak berikutnya. Kami fokus penuh pada dua pertandingan pembuka ini dan ingin memulai dengan kuat. Dua kemenangan di awal putaran ketiga tidak hanya akan membangun kepercayaan diri tim, tetapi juga memberikan momentum yang besar saat kami memasuki 3 periode pertandingan berturut-turut, kata Graham Arnold. Seperti dikutip dari Socceroos oleh Bolasport.com, timnas Australia juga baru saja merilis daftar 24 pemain yang dipanggil oleh Graham Arnold, dengan beberapa di antaranya bermain di kompetisi top Eropa. Di antara pemain tersebut ada Joe Gauci dari Aston Villa, Cam Burgess dari Ipswich Town di Premier League, Mati Ryan yang bermain di Serie A bersama AS Roma, Alessandro Circati dari Parma, serta Conor Metcalfe dan Jackson Irvine yang kini memperkuat FC St. Pauli di Bundesliga Jerman. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi kualifikasi ini. Dari jumlah tersebut, 13 pemain bermain di luar negeri, namun hanya satu pemain yang berkompetisi di Liga Top Eropa, yaitu Jay Itzes yang saat ini bermain untuk Venezia di Serie A musim 2024 hingga 2025. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa seriusnya persiapan kedua tim, baik Australia maupun Indonesia, untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Graham Arnold terlihat sangat fokus dan ambisius, menetapkan target kemenangan sejak awal untuk membangun momentum positif bagi timnya. Australia jelas tidak menganggap enteng pertandingan ini, mengingat mereka akan menghadapi lawan yang berbeda tingkatannya dalam waktu singkat. Di sisi lain, Indonesia memiliki keuntungan bermain di kandang, yang bisa menjadi faktor penentu,
terutama dengan dukungan penuh dari para penggemar di SUGBK. Namun, dengan kualitas pemain Australia yang banyak berlaga di Liga Top Eropa, tantangan bagi timnas Indonesia akan sangat besar. Shin Tae-yong harus benar-benar mempersiapkan strategi yang matang, terutama karena timnya hanya memiliki satu pemain yang berkompetisi di Liga Elit Eropa, yang menunjukkan adanya perbedaan kualitas dan pengalaman di antara kedua tim. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi, sementara bagi Australia, ini adalah kesempatan untuk memperkuat dominasi mereka di grup dan mengamankan langkah menuju Piala Dunia 2026. Momentum dan hasil dari dua pertandingan pertama ini kemungkinan besar akan menentukan nasib kedua tim di kualifikasi selanjutnya. Untuk timnas Indonesia, ini adalah momen penting dalam sejarah sepak bola kita. Kalian akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia, sebuah panggung besar yang penuh tantangan. Tapi ingat, tantangan besar juga membawa peluang besar. Bermain di kandang, kalian punya dukungan dari jutaan rakyat Indonesia yang akan memberikan semangat tanpa henti. Jangan pernah meremehkan kekuatan semangat tim dan kebersamaan. Kita mungkin tidak memiliki pemain yang berlaga di liga-liga top Eropa sebanyak lawan kita, tetapi kita memiliki hati, tekad, dan semangat yang tidak bisa diukur dengan statistik. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan kepercayaan diri, kita bisa mengalahkan siapapun. Ingatlah, kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi untuk bangsa. Berjuanglah dengan penuh kebanggaan, hadapi setiap lawan dengan keberanian, dan yakinkan diri bahwa kita bisa melangkah lebih jauh. Kalian bisa menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, menjadi contoh bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Bermainlah dengan hati, dan apapun hasilnya, tetaplah bangga karena kalian telah memberikan yang terbaik. Mari buat sejarah bersama. Hasil Seoul Earthquake on ASEAN Cup 2024. Sempat terjadi keributan, Thailand berhasil balas dendam dengan kalahkan timnas U20 Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Dalam pertandingan kedua di turnamen Seoul Earthquake on ASEAN Cup 2024, timnas U20 Indonesia harus menelan kekalahan 2-0 dari Thailand. Laga ini berlangsung di Stadion Mokdong, Seoul, pada Jumat, 30 Agustus 2024. Thailand membuka keunggulan melalui gol cepat Chaelarnrian pada menit ke-10, dan memastikan kemenangan lewat gol tambahan dari Raptap Phumpankhechon di menit ke-90. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi timnas U20 Indonesia di ajang tersebut, setelah sebelumnya mereka berhasil mengalahkan Argentina 2-1 di pertandingan pembuka. Hasil ini juga menjadi ajang balas dendam bagi Thailand, setelah sebelumnya mereka kalah dari timnas U19 Indonesia di final ASEAN Cup U19 2024 dengan skuad yang sama. Pada pertandingan ini, Thailand langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal, memaksa timnas U20 Indonesia lebih banyak bertahan. Meski begitu, perlahan-lahan tim asuhan Indra Syafri mulai mencoba membangun serangan, meskipun beberapa upaya mereka belum membuahkan hasil. Kesalahan di lini belakang Indonesia pada menit ke-10 memberi peluang bagi Thailand untuk mencetak gol pembuka. Rahmat Syawal gagal memberikan umpan tepat kepada Doni Tri di kotak penalti, sehingga bola berhasil direbut oleh Tanaut Pochai dan diteruskan ke Chaelarnrian yang mencetak gol. Setelah tertinggal, timnas U20 Indonesia mencoba bangkit, namun mereka masih kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya di depan gawang lawan. Thailand yang terus menekan, membuat skuad Garuda Nusantara kesulitan untuk membangun serangan. Memasuki babak kedua, pelatih Indra Syafri melakukan beberapa pergantian pemain dengan harapan dapat menyamakan kedudukan. Namun, meskipun permainan Indonesia tampak lebih baik dan lebih banyak menekan, mereka masih gagal menembus pertahanan rapat Thailand. Beberapa peluang emas tercipta di babak kedua, termasuk dari Chamara Usman dan Jidabin. Namun sayangnya upaya mereka masih belum tepat sasaran. Situasi semakin sulit ketika pada menit ke-90, Thailand kembali mencetak gol melalui Raptap Phumpankhechon. Pertandingan sempat diwarnai oleh keributan di menit-menit akhir, namun akhirnya berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Thailand. Hasil ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi timnas U20 Indonesia untuk memperbaiki permainan mereka di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut,
Kekalahan timnas U20 Indonesia dari Thailand dalam laga ini menunjukkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius. Pertama, ketidakmampuan tim untuk segera merespons setelah kebobolan di menit awal menunjukkan adanya masalah dalam strategi bertahan dan transisi menyerang. Kesalahan di lini belakang yang berujung pada gol pertama Thailand juga menandakan perlunya perbaikan dalam koordinasi dan konsentrasi pemain, terutama dalam situasi-situasi krusial di dekat kotak penalti. Di sisi lain, meskipun ada upaya untuk bangkit di babak kedua dengan beberapa pergantian pemain, ketidakmampuan tim untuk mencetak gol menunjukkan masih adanya kesulitan dalam menyelesaikan peluang. Ini bisa mengindikasikan bahwa pemain masih kurang tenang dalam situasi di depan gawang, atau mungkin ada kurangnya kreativitas dalam serangan untuk membongkar pertahanan lawan yang rapat. Kekalahan ini juga menjadi semacam wake-up call bagi pelatih dan pemain untuk mengevaluasi kembali taktik dan strategi mereka, terutama ketika menghadapi tim-tim dengan gaya bermain agresif seperti Thailand. Di sisi positifnya, ini adalah kesempatan bagi tim untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki performa mereka dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Semangat juang yang ditunjukkan tim untuk terus mencoba menyerang hingga akhir pertandingan tetap perlu diapresiasi, namun tentu saja perlu ada hasil nyata berupa gol. Secara keseluruhan, situasi ini memperlihatkan bahwa timnas U20 Indonesia masih membutuhkan waktu untuk mencapai konsistensi dalam permainan mereka, khususnya ketika berhadapan dengan lawan-lawan yang tangguh. Ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang penting, dan jika bisa diatasi dengan baik, akan menjadi modal berharga bagi perkembangan tim ke depannya. Meskipun hasil pertandingan ini tidak sesuai harapan, jangan pernah menyerah. Setiap kekalahan adalah pelajaran berharga yang membawa kita lebih dekat pada kemenangan. Ingat, kekuatan sejati terletak pada bagaimana kita bangkit setelah terjatuh. Kalian sudah menunjukkan semangat juang dan terus mencoba meski berada di bawah tekanan. Itu adalah tanda dari tim yang tidak mudah menyerah. Kekalahan ini adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih baik, bukan akhir dari perjalanan. Gunakan momen ini untuk merenung dan belajar, bukan untuk meratapi. Setiap kesalahan adalah peluang untuk memperbaiki diri, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Ketika kalian kembali ke lapangan, lakukan dengan tekad yang lebih besar, semangat yang lebih kuat, dan keyakinan bahwa kalian bisa bangkit dan meraih kemenangan. Teruslah berjuang, karena dalam setiap upaya yang kalian lakukan, ada harapan yang sedang tumbuh. Kalian tidak sendirian, seluruh bangsa ada di belakang kalian, mendukung dan percaya bahwa kalian bisa. Mari bangkit bersama, dan jadikan pertandingan berikutnya sebagai bukti bahwa timnas U20 Indonesia adalah tim yang tak pernah menyerah. Tatap kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, timnas Indonesia terbang ke Arab Saudi Minggu siang. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia akan bertolak ke Arab Saudi pada Minggu, 1 September 2024, untuk melanjutkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kepastian ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, akan menghadapi Arab Saudi di fase grup C. Pertandingan akan digelar di King Abdullah pada 6 September 2024. Sumarji mengungkapkan bahwa tim asuhan Shin Tae-yong tidak akan lama berada di Jakarta setelah berkumpul pada Kamis, 29 Agustus 2024. Skuad Garuda akan langsung mempersiapkan diri di Arab Saudi. Tim akan berangkat dari Jakarta pada pukul 11.30 WIB, kata Sumarji Jumat, 30 Agustus 2024. Dia menjelaskan bahwa Hernando Ari dan rekan-rekannya akan menjalani latihan di Jakarta untuk menjaga kebugaran, meskipun tidak dengan skuad lengkap. Latihan akan dilaksanakan pada pukul 17 WIB di lapangan ABC, Senayan, ucapnya. Sementara itu, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, memastikan bahwa latihan akan diikuti oleh 12 pemain dari 26 yang dipanggil. Ke-12 pemain tersebut saat ini berkarier di Indonesia, sedangkan sisanya yang bermain di luar negeri akan langsung menuju Arab Saudi. Semua 12 pemain sudah berkumpul dan dalam kondisi baik, kata Nova kepada MNC Portal Indonesia. Ke-12 pemain yang dimaksud adalah Hernando Ari, Adi Satrio,
Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Wahyu Prasetyo, dan Hoki Caraka. Sementara itu, pemain-pemain yang berkarier di luar negeri akan langsung berangkat ke Arab Saudi. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa seriusnya persiapan timnas Indonesia menjelang pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan melibatkan pemain yang berkarier di dalam dan luar negeri, serta keberangkatan awal ke Arab Saudi, tampak jelas bahwa timnas ingin memaksimalkan persiapan mereka di lingkungan yang lebih mendekati kondisi pertandingan sesungguhnya. Namun, ada tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya waktu untuk berlatih bersama dengan skuad lengkap di Jakarta, yang bisa mempengaruhi kekompakan tim. Meski demikian, langkah untuk segera melakukan persiapan di Arab Saudi bisa dianggap sebagai strategi yang baik untuk beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan setempat. Di sisi lain, kehadiran pemain-pemain yang berkarier di luar negeri akan memberikan nilai tambah bagi timnas Indonesia. Mereka bisa membawa pengalaman bermain di level kompetisi yang lebih tinggi, yang bisa menjadi faktor kunci dalam menghadapi lawan sekelas Arab Saudi. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil tim pelatih menunjukkan komitmen yang kuat untuk bersaing di level tertinggi, meski tantangan besar masih menanti. Hasil dari strategi ini baru bisa dinilai setelah pertandingan, tetapi yang pasti, persiapan yang matang selalu menjadi pondasi penting untuk meraih hasil positif. Kepada timnas Indonesia, ingatlah bahwa setiap perjuangan besar dimulai dengan persiapan yang matang. Anda mewakili bangsa, membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Tetap fokus, disiplin, dan percaya pada kemampuan kalian. Tantangan di depan memang besar, tetapi bersama-sama, dengan semangat dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Ingat, kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bendera merah putih yang kalian bawa. Tunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia adalah tim yang pantang menyerah. Setiap tetes keringat, setiap detik latihan, akan terbayar di lapangan. Bangkitlah, berjuanglah, dan buat Indonesia bangga. Jangan lupakan bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas dan tekad kalian. Setiap usaha dan latihan yang telah dilakukan akan terlihat di lapangan. Jika kalian tetap bersatu dan saling mendukung, tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Pikirkan tentang semua waktu dan kerja keras yang telah kalian curahkan, dan gunakan itu sebagai bahan bakar untuk meraih kemenangan. Percayalah pada diri sendiri dan pada rekan satu tim. Keberanian dan semangat yang kalian tunjukkan akan menjadi kunci untuk meraih hasil terbaik. Jadikan setiap momen di lapangan sebagai peluang untuk berbuat yang terbaik. Tunjukkan pada dunia bahwa timnas Indonesia siap menghadapi tantangan apapun. Dengan kerja keras dan dedikasi, kalian akan membuat sejarah dan membuat seluruh bangsa Indonesia berbangga. Teruslah berjuang dan jadilah yang terbaik. Masyarakat Thailand sombong. Thailand U20 menang 2-0 atas timnas Indonesia U20. Kami King ASEAN. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Masyarakat Thailand di media sosial terlihat sangat percaya diri setelah timnas Thailand U20 berhasil mengalahkan timnas Indonesia U20 dengan skor 2-0 pada pertandingan kedua Seoul Earthon Cup 2024 yang digelar di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan, Jumat, 30 Agustus 2024, siang waktu Indonesia Barat. Mereka serempak menyebut Thailand sebagai Raja ASEAN. Bahkan, beberapa netizen Thailand tidak sabar untuk menghadapi tim Argentina U20, tim yang sebelumnya dikalahkan oleh timnas Indonesia U20 dengan skor 2-1 pada pertandingan pertama turnamen ini yang berlangsung pada Rabu, 28 Agustus 2024. Inilah yang disebut dengan Raja ASEAN yang sesungguhnya, tulis akun Instagram Mark_Ace. Saya ingin bertemu Argentina, tulis akun Ratana_Ratcata dengan menambahkan emoji tertawa. Sangat memuaskan. Terlalu mudah, mengalahkan Indonesia, ujar akun Pet_Pablo, timnas Indonesia U20 seolah dipaksa turun dari langit setelah dikalahkan oleh timnas Thailand U20 melalui gol yang dicetak oleh Chailan Rian pada menit ke-10 dan Ratthapum Panhechon di penghujung pertandingan.
Kekalahan ini terasa berat mengingat sebelumnya skuad Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20, berhasil mengalahkan juara 6 kali Piala Dunia U20, Timnas Argentina U20, dengan skor 2-1. Namun demikian, Tony Firmansyah dan rekan-rekannya tidak boleh larut dalam kesedihan. Masih banyak peluang untuk meraih kemenangan di masa mendatang. Selanjutnya, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi tuan rumah Timnas Korea Selatan U20 pada pertandingan terakhir Seoul Earthon Ice Cup 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 1 September 2024 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Laga melawan Korea Selatan U20 ini bisa menjadi bekal berharga bagi Timnas Indonesia U20 saat tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Menurut jadwal, Timnas Indonesia U20 akan bertanding di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di kandang sendiri pada 25 hingga 29 September 2024. Lalu, siapa saja lawan Timnas Indonesia U20? Kadek Arel dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Asia U20 2025, jika finish sebagai runner-up, Timnas Indonesia U20 harus bersaing dengan runner-up dari grup lain. Sebab, dari 10 runner-up, hanya 5 yang terbaik yang akan diizinkan lolos ke Piala Asia U20 2025. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan rivalitas yang semakin intens di antara negara-negara Asia Tenggara, khususnya dalam sepak bola. Keberhasilan Timnas Thailand U20 mengalahkan Timnas Indonesia U20 menjadi pemicu kebanggaan dan kepercayaan diri bagi para pendukung Thailand, yang terlihat dari reaksi mereka di media sosial. Mereka bahkan berani menyebut diri sebagai Raja ASEAN, sebuah klaim yang tentu saja menambah panas atmosfer persaingan di kawasan ini. Dari sisi Timnas Indonesia U20, kekalahan ini mungkin terasa mengecewakan, terutama setelah kemenangan besar atas Argentina U20. Namun, pertandingan sepak bola tidak selalu bisa diprediksi dan kadang satu hasil tidak mencerminkan keseluruhan kekuatan tim. Meskipun kalah, Timnas Indonesia U20 masih memiliki peluang untuk menunjukkan kemampuan mereka di pertandingan berikutnya melawan Korea Selatan U20. Pertandingan ini bisa menjadi momentum kebangkitan dan pembuktian bahwa kekalahan dari Thailand hanyalah sebuah kesalahan langkah. Selain itu, penting untuk mengingat bahwa turnamen seperti ini adalah bagian dari persiapan menuju kompetisi yang lebih besar, seperti kualifikasi Piala Asia U20 2025. Fokus utama Timnas Indonesia U20 seharusnya adalah belajar dari kesalahan dan memperbaiki performa mereka, bukan terpengaruh oleh ejekan atau komentar dari pihak luar. Secara keseluruhan, situasi ini bisa menjadi pemicu semangat bagi kedua tim untuk terus berbenah dan meningkatkan performa mereka, baik dalam menghadapi turnamen yang sedang berlangsung maupun dalam persiapan menghadapi kompetisi di masa depan. Kekalahan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Bagi Timnas Indonesia U20, kekalahan dari Thailand U20 bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari pembelajaran dan perbaikan. Setiap pemain pasti merasakan kekecewaan, tetapi inilah saat yang tepat untuk bangkit lebih kuat. Ingatlah, kemenangan atas Argentina U20 menunjukkan bahwa kalian memiliki potensi besar. Kekalahan ini hanyalah sebuah tantangan untuk membuktikan bahwa kalian mampu bangkit dan bermain lebih baik lagi. Semangat dan kerja keras yang telah kalian tunjukkan di lapangan adalah bukti bahwa kalian bisa bersaing dengan tim-tim terbaik. Laga berikutnya melawan Korea Selatan U20 adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Garuda Nusantara tidak mudah menyerah. Gunakan pengalaman ini sebagai bahan bakar untuk terus berjuang dan menggapai kemenangan. Jangan biarkan hasil satu pertandingan menentukan masa depan kalian. Fokuslah pada apa yang bisa kalian lakukan selanjutnya, bersiap lebih baik, bekerja sama sebagai tim, dan bermain dengan hati. Jadilah tim yang pantang menyerah, yang selalu bangkit meskipun terjatuh. Kalian adalah harapan bangsa, dan perjalanan ini adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih tangguh. Terus berjuang, karena hanya mereka yang tidak pernah berhenti berusaha yang pada akhirnya akan meraih kemenangan sejati. Unggahan Elkan Bagot setelah Shin Tae-yong umumkan 26 pemain Timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini.
Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Elkan Bagot baru saja mengunggah foto terbaru di akun Instagramnya setelah pelatih Shin Tae-yong mengumumkan daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia pada 2 matchday awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan digelar pada 6 dan 10 September 2024. Dalam unggahan tersebut, bek berusia 21 tahun ini membagikan momen bersama kekasihnya yang tengah merayakan ulang tahun pada Kamis, 29 Agustus 2024. Selamat ulang tahun Katia Marsden, tulis Elkan dalam keterangan foto. Unggahan ini pun menarik banyak perhatian dari para penggemar sepak bola di Indonesia. Banyak yang berharap agar pemain Blackpool FC ini kembali memperkuat timnas Indonesia. Elkan, apapun masalahnya, kami yakin semuanya akan terselesaikan dengan baik, tulis akun Ariev Prasetyo. Bang, telepon Coach ST buat klarifikasi dong, kangen lihat Bigman pakai jersey timnas lagi, tulis akun Aurel_Adzkiashop. Elkan Bagot memang tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Diduga, pemain dengan tinggi badan 196 cm ini tidak dipanggil karena sempat absen ketika dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23 dalam laga melawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Elkan Bagot ini cukup kompleks, terutama mengingat posisinya sebagai pemain kunci yang banyak diharapkan oleh para pendukung timnas Indonesia. Tidak dipanggilnya Elkan oleh Shin Tae-yong bisa menimbulkan berbagai spekulasi dan reaksi dari publik, seperti yang terlihat dalam respons para penggemar di media sosial. Dari satu sisi, keputusan Shin Tae-yong mungkin didasari oleh alasan disipliner, terutama jika benar bahwa Elkan pernah absen dari panggilan sebelumnya. Pelatih tentu menginginkan komitmen penuh dari para pemain, terutama dalam kompetisi sekelas kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, absennya Elkan Bagot, yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri dan postur yang tangguh, bisa menjadi kehilangan bagi timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Australia. Bagi Elkan sendiri, ini bisa menjadi momen refleksi. Apakah ada komunikasi yang kurang baik, atau komitmen yang harus diperbaiki? Di sisi lain, dukungan dari para penggemar menunjukkan bahwa publik masih berharap pada kemampuannya dan ingin melihatnya kembali membela timnas.